yaitu firman Allah Ta'ala, am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiba fa yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimati innahu 'alimun bidzatis sudur. Ataukah mereka berkata Muhammad telah berdusta atas nama Allah? Ataukah mereka berkata Muhammad sudah membuat-buat perkataan atas nama Allah secara dusta? Kalau Allah mau, Dia kunci mati hatimu. Allah menghapuskan kebatilan dan membenarkan, menguatkan kebenaran dengan kalimatnya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Nah ini ayatnya yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kesini kan ya? Ini kita baru mulai. Ya, kita bahas lagi, kita ulang. Di sini Allah menyatakan am yaquluna iftara 'ala Allahi kadziba. Ataukah mereka berkata bahwa Muhammad berdusta atas nama Allah? Ataukah mereka berkata, mereka ini siapa? Orang-orang musyrik Quraisy ya ketika itu. Jadi ataukah orang-orang musyrik Quraisy menyatakan Muhammad berdusta atas nama Allah, membuat-buat perkataan dusta atas nama Allah? Nah ini Allah bertanya bukan untuk minta jawaban, tapi untuk mengingkari pernyataan mereka bahwasanya Muhammad telah membuat perkataan atas nama Allah. Nah ini Bapak ya. Jadi apa maksud membuat perkataan dusta atas nama Allah? Kata Imam Al-Mahalli, binisbatil Qur'an ila Allah Ta'ala, yaitu dengan menyandarkan Al-Quran kepada Allah. Jadi menurut orang musyrikin Quraisy, Muhammad ini sudah dusta. Dia bilang Al-Quran ini dari Allah. Dia bohong. Al-Quran bukan dari Allah. Al-Quran itu buatan Muhammad. Nah ini Bapak ya. Jadi mereka menyatakan Nabi sebagai pendusta karena menyatakan Al-Quran dari Allah. Nah maka Allah membantah itu. Allah ingin membela nabinya dengan menyatakan fa iyyasha'illahu yakhtim 'ala qalbik. Kalau Allah mau, Allah kunci mati hatimu. Artinya kalau engkau wahai Muhammad berani berdusta atas nama Allah, maka Allah akan kunci mati hatimu. Ya, sehingga tidak lagi menerima cahaya dan petunjuk. Wa yamhullahul batil, dan Allah akan menghapuskan kebatilan yang dibuat olehmu. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimati, dan Allah akan meneguhkan kebenaran dengan kalimatnya. Dengan kalimatnya al-munazzalata ala nabi, kalimat yang dia turunkan kepada nabi. Nah, artinya di sini Allah membela nabinya. Ketika orang-orang musyrik Quraisy menyatakan Muhammad sudah berdusta atas nama Allah, dia bilang Al-Quran dari Allah, padahal bukan. Itu cuman karangan Muhammad saja, buatan Muhammad, hasil pikiran Muhammad. Maka Allah bantah, kalau Allah mau, Allah kunci mati hatimu kalau memang kau berdusta atas nama Allah. Nah ini ya, ini bantahan Allah kepada musyrikin Quraisy ya. Kalau memang Muhammad benar-benar berdusta, Allah bisa saja mengunci mati hati Muhammad. Ya, ini kalau dia berdusta. Tapi tentu saja Nabi tidak mungkin berdusta. Makanya ketika Allah menyatakan jika Allah berkehendak, kalau saja Allah berkehendak, tidak mesti itu terjadi. Ya. Kalau Muhammad berdusta, Allah akan kunci mati hati beliau. Kalau ini tidak mesti terjadi. Artinya tidak berarti kalau dikatakan kalau Muhammad berdusta, berarti Muhammad ada kemungkinan berdusta. Nggak mesti ya. Nggak mesti. Ini ayat ancaman Bapak ya. Ancaman kepada Rasul dan juga bantahan terhadap orang-orang musyrik ya. Nah ini kenapa perlu disebutkan? Karena kalau kita baca keterangan dari Imam Al-Mahalli, beliau menafsirkan yakhtim, kalau Allah mau yakhtim, Allah yarbit, Allah menguatkan hatimu. Padahal tadi kalau di terjemahan, dan ini penafsiran para ulama lain, kalau Allah mau, Allah kunci mati hatimu, sehingga Nabi Muhammad tidak dapat petunjuk.
Ini penafsiran yang mungkin di terjemahan bahasa Indonesia ada seperti itu. Tapi kalau Imam Al-Mahalli malah bukan mengunci, tapi justru menguatkan. Artinya gini, kalau Allah mau, Allah kuatkan hatimu dengan apa? Bisobri ala adahum, dengan kesabaran. Allah kuatkan hatimu dengan bersabar menghadapi gangguan mereka. Bihadzal qaul wa ghairi, yakni Allah menguatkanmu dengan kesabaran menghadapi gangguan mereka terkait dengan perkataan ini maupun selainnya. Nah, artinya di sini Al-Mahalli menafsirkan yakhtim, yarbit, apa menguatkan. Sedangkan kita tadi bahas yakhtim, mengunci mati. Dan penafsiran Imam Al-Mahalli ini tidak tepat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Quran, kalau disebutkan khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati mereka. Khatama di sini bukan artinya menguatkan hati mereka. Karena Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah menyebutkan sifat orang kafir, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengkhatam hati mereka. Apa khatam sini? Mengunci mati. Enggak mungkin Allah menguatkan hati mereka, ya enggak? Ya, karena kalau khatam diartikan yarbit, menguatkan, berarti Allah menguatkan hati orang kafir. Enggak mungkin, Bapak ya. Ya, enggak mungkin begitu, ya. Jadi penafsiran Imam Al-Mahalli keliru, karena ketika khotam disebutkan dalam Al-Quran maknanya yaitu mengunci mati. Khotam itu artinya secara bahasa nutup, sama seperti kita, kamu udah khataman, udah khataman Quran. Khataman Quran maksudnya apa? Menutup Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran. Saya udah baca Al-Quran sampai 30 juz, lalu saya khataman, katanya. Khataman itu khotam. Khotam artinya menutup, atau istilahnya mengakhiri gitu loh. Nah, itu aja dari bahasa Indonesia kita tahu. Nggak mungkin khataman artinya apa? Menguatkan. Iya nggak? Ya kan? Kamu udah khataman, saya udah khataman kemarin. Udah makan nasi kuning. Jadi kan sebagian orang kalau khataman makan nasi kuningnya nggak? Ya, kalau maksudnya itu sebagai syukur atau istilahnya adat istiadat, silakan aja. Tapi jangan kaitkan dengan agama ya. Kalau dengan agama itu yang jadi masalah. Kalau sekedar ya saya syukur manggil orang makannya nggak masalah, insya Allah itu bentuk syukur kepada Allah. Nah ini Bapak ya, jadi penafsiran yang benar. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah kunci mati hatimu, bukan Allah kuatkan hatimu. Artinya ini ancaman bagi Rasul dan bantahan terhadap orang musyrik yang menyatakan Muhammad membuat-buat perkataan atas nama Allah, menyatakan Al-Quran dari Allah padahal bukan. Artinya ini dusta. Maka Allah bantah itu dengan menyatakan kalau Allah mau, Allah kunci mati hatimu gara-gara engkau berdusta atas nama Allah. Dan Allah akan hilangkan kebatilan. Alladzi qalu, ini kalau penafsiran Imam Al-Mahalli, Allah akan lenyapkan kebatilan dan menguatkan kebenaran. Menguatkan kebenaran di kalimati, dengan kalimatnya. Kalimat siapa? Allah. Dengan kalimat Allah, maksudnya dengan perkataan Allah. Jadi kalimat ini artinya perkataan, Bapak ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pernah dengar kan? Siapa yang singgah di suatu tempat lalu mengucapkan ini, lam yadurru syai'un hatta yarhala min manzili dzalik. Maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, di sini Nabi menganjurkan kalau kita singgah di suatu tempat yang terasa angker, rasa mungkin bulu kuduk berdiri, maka baca tadi, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna. Kalimat ini maksudnya apa? Perkataan Allah, sifat Allah. Ya, ini seperti ini boleh. Loh, aku berlindung kepada perkataan Allah, kalimat Allah. Apa bukan syirik? Bukanlah. Karena kalimat ini sifat Allah. Nah, Bapak ya, kita boleh berdoa dengan menggunakan sifat Allah, Bapak ya. Apa? Iya, juga bagi petang. Ya, itu juga bisa sebagai doa kalau kita singgah di tempat yang terasa asiknya. Bukan permisi, jangan. Iya, kalau mau permisi langsung diganggu nanti biasanya. Apalagi kalau ngasih
apa tertentu, mungkin makanan tertentu, wah, itu makin senang jinnya itu ya, makin semangat untuk mengganggu kita ya. Jadi kalau kita melewati tempat angker, bacalah doa tadi, niscaya Allah lindungi kita dari gangguan jin dan makhluk jahat lainnya. Ya, kita kembali. Jadi Allah menyatakan kalau Allah mau, Allah kunci mati hatimu dan Allah hapuskan kebatilan serta menguatkan, meneguhkan kebenaran dengan kalimatnya, dengan kalamnya. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati, segala isi dada. Selain dada, tapi maksudnya pada dada di sini bima fil qulub, segala isi hati. Karena hati ada di dalam dada ya. Walaupun ini ada pembahasan Bapak ya. Hati apakah sama dengan akal, dengan otak atau tidak? Ini pembahasannya beda ya. Panjang. Ya, kesimpulannya begitu. Maksud sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi dada, maksudnya isi hati ya, isi hati kita. Nah, ini ayat ke-24. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, di antara makar orang kafir yaitu berdusta. Di antara makar orang kafir untuk meruntuhkan Islam yaitu dengan cara berdusta. Contohnya Nabi kita berdakwah di hadapan orang kafir, maka mereka melancarkan makar mereka dengan menyatakan Muhammad berdusta. Padahal yang dusta mereka. Ya, ini ya. Jadi mereka suka memberikan label kepada seorang dai muslim. Dan ini berlaku sampai zaman sekarang. Kalau ada orang yang ngajak kepada Islam yang sesungguhnya, nanti diberi label macam-macam. Fundamentalis, apalagi radikal, radikal, teroris dan semacamnya ya. Nah, itu gelar-gelar mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini kebiasaan orang kafir, memberikan label-label, gelar-gelar buruk untuk menghalangi orang dari kebenaran ya. Ini yang pertama. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan sifat Allah yakni masyiah. Masyiah artinya apa? Berkehendak. Allah punya sifat berkehendak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, fa iyyasha'illahu yakhtim ala qalbik. Kalau Allah mau, Allah kunci mati hatimu. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak. Ini menunjukkan Allah punya sifat kehendak, mau, ingin. Dan ini yang kita pelajari ketika SD kan? Di antara sifat wajib apa? Irodat. Irodat artinya apa? Berkehendak ya Bapak ya. Dan betul ya. Nggak mungkin Allah tidak punya sifat kehendak. Kalau manusia saja, misalkan dia ke sini, dari dalam ke dalam, dari luar ke dalam sini, tiba-tiba duduk. Dia punya kehendak? Nggak punya. Ini pujian atau celaan? Celaan. Berarti orang ini apa? Dari luar masuk sini, tiba-tiba duduk. Nggak punya kehendak. Orang yang gangguan jiwa kan? Nah, kalau kita menyatakan Allah melakukan suatu tanpa kehendak, nah ini namanya kita menyamakan Allah dengan sifat atau menisbatkan kepada Allah sifat-sifat kurang yang yang Allah maha suci dari demikian ya. Nah, ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, dikunci mati hati, dikunci mati hati seseorang, ini merupakan hukuman baginya. Ketika hati seorang dikunci mati, ini merupakan hukuman Allah untuk orang tersebut. Jadi Bapak, hukuman dari Allah itu nggak mesti yang sifatnya fisik. Nah, kan orang kena penyakit, oh dia kena hukuman dari Allah. Oh dia kecelakaan ketabrak mobil, oh hukuman dari Allah. Tapi orang ini nggak bisa membedakan kebenaran kebatilan, oh itu bukan hukuman dari Allah. Ini orang yang tidak ngerti agama. Justru ketika seorang tidak tahu mana benar mana batil, bingung, ini udah bermasalah. Apalagi kalau bingung udah bermasalah, apalagi kalau benar-benar tidak tahu, nggak bisa bedakan kebenaran kebatilan. Bahkan dia menyangka kebatilan adalah kebenaran, kebenaran adalah kebatilan. Ini berarti hatinya sudah ditutup oleh Allah. Nah, ini hukuman.
hukuman Bapak ya. Dan ini musibah, bencana yang lebih berat daripada bencana yang menimpa badan kita. Maka musibah yang menimpa agama kita ini lebih berat daripada musibah yang menimpa dunia kita. Maka jangan kita lebih memilih menyelamatkan fisik kita dibandingkan hati kita. Karena ada sebagian orang perhatian dengan penampilan, perhatian dengan kesehatan badan, tapi tidak perhatian tentang kesehatan hati. Ya tidak? Betul tidak? Nyata Bapak, zaman sekarang terutama kita lihat orang tua, anak, mereka lebih memperhatikan pendidikan anak yang sifatnya duniawi, dileskan ini, leskan itu, ilmu dunia, tapi agama nggak diperhatikan. Ya tidak? Ya. Kalaupun disekolahkan agama, penghargaannya terhadap orang yang ajar agama lebih rendah dibandingkan penghargaannya terhadap orang yang mengajarkan ilmu dunia. Orang ilmu dunia diberikan penghargaan yang banyak, besar, orang yang agama tidak, rendah. Nah, ini nyata ini seperti ini. Orang sudah menganggap tidak penting ilmu agama. Nah, ini musibah Bapak. Yang seperti ini musibah ya, hati-hati. Kalau seorang sudah tidak menganggap ilmu agama tidak penting, itu tandanya kiamat sudah dekat ya. Maka kita harus perhatian, lebih memperhatikan hati kita dibandingkan badan kita. Kalau badan kita rusak, kita masih bisa selamat akhirat. Tapi kalau hati kita rusak, jangan harap selamat di akhirat. Maka kita harus lebih memperhatikan hati kita dibandingkan badan kita. Loh Ustaz, berarti kalau gitu udah badan kita dilalaikan, kesehatannya tidak diperhatikan? Enggak juga. Kita memperhatikan luar dalam, lahir batin, tapi batin harus lebih diperhatikan Bapak. Yang jelas kalau batin seorang baik, lahirnya pun akan baik. Kalau batin seorang baik, lahirnya pun akan baik. Tapi kalau batin seorang rusak, jangan harap lahirnya akan baik ya. Maka perhatian ya, kita harus lebih perhatian kepada hati kita dibandingkan badan kita. Ya, karena ada sebagian orang menghabiskan uang jutaan, puluhan juta hanya untuk perhatikan fisiknya, ya kan? Ada yang dioperasi hidungnya, dibikin mancung apa. Ada orang yang mukanya sudah tampan, tapi nggak merasa puas, dipoles lagi pakai operasi plastik. Nggak, saya nggak nyinggung siapapun ya. Adalah model gitulah, artis nggak puas dengan penampilan. Dia lebih memperhatikan penampilan fisiknya, tapi tidak memperhatikan penampilan isi hatinya seperti apa. Nah, ini musibah Bapak ya. Ini fenomena akhir zaman nih. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, Allah tidak akan menjadikan kebatilan menguasai kebenaran selama-lamanya. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap ayat ini. Allah tidak akan menjadikan kebatilan mengalahkan kebenaran selama-lamanya. Soal maknanya jelas ya. Artinya gini, kadang kebatilan mengalahkan kebenaran dalam suatu masa, suatu tempat, ya mungkin. Misalkan ahlu sunnah disingkirkan oleh tempat. Tapi kalau selama-lamanya tidak mungkin. Orang Islam dikalahkan oleh orang kafir dalam suatu masa mungkin. Tapi kalau selama-lamanya tidak mungkin. Nah, ini kaidah Bapak ya. Jadi kebenaran tidak mungkin dikalahkan oleh kebatilan selama-lamanya. Kalau kita menyangka kebenaran akan dikalahkan oleh kebatilan, lalu kebenarannya akan lenyap selama-lamanya, ini prasangka orang. Sudah kita belajar kitab tauhid, prasangka siapa ini? Orang munafik, ya kan? Orang munafik mengira, kan sudah kita bahas di kitab tauhid, menyangka kebenaran ketika perang Uhud. Kan kaum muslimin kalah oleh orang musyrik. Ketika itu mereka menyangka Islam akan lenyap. Setelah mereka mendengar Rasulullah sudah meninggal, katanya Muhammad sudah meninggal, udah nggak ada lagi Islam. Islam udah lenyap, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang namanya Islam, nggak ada lagi yang namanya Al-Quran, nggak ada. Mereka berprasangka buruk kepada Allah dengan anggapan, dengan prasangka bahwasanya kebenaran akan lenyap karena kebatilan selama-lamanya. Nah, ini prasangka orang-orang munafik. Kita nggak boleh seperti itu. Kebenaran tidak mungkin dikalahkan oleh kebatilan selama-lamanya. Kalau dalam suatu masa mungkin, dalam suatu masa, suatu waktu kalah, tapi sebentar aja, ketika itu aja, berikutnya nggak akan. Atau di suatu tempat, misalkan
berhasil disingkirkan kebenaran. Tapi ketika itu saja, di tempat lain tidak. Jelas apa ya? Yang seperti ini mendorong kita untuk optimis dalam menyebarkan dakwah ya. Insya Allah dakwah yang hak itu akan sampai ke segala penjuru, baik orang suka maupun tidak. Karena yang ngurus dakwah bukan kita, Allah. Dakwah yang benar, dakwah Ahlussunnah ini tidak bergantung pada person 1, 2, 3 orang. Jadi jangan dikira kalau misalkan dai-nya hilang berarti dakwahnya hilang. Kita beda dengan dakwah kaum sufi yang mengkultuskan individu. Individunya hilang, sudah hilang dakwahnya. Nah, kita nggak bergantung dengan person tertentu. Ya, dakwah Ahlussunnah nggak bergantung dan tidak mengkultuskan pribadi tertentu, karena Allah lah yang menjaga. Loh, kalau kayak gitu udah kita nggak usah menyiapkan kader juga, tetap ikhtiar, ya tidak? Ya kan? Kita kan contohnya gini, rezeki kan sudah Allah tentukan kan? Ya tidak? Tapi apakah kita tidak ikhtiar? Kerja, ikhtiar kan? Nah begitu pula dakwah ini sudah Allah jaga, pasti Allah jaga sepanjang masa sampai hari kiamat nanti. Ini pasti. Tapi bukan berarti kita tidak ikhtiar untuk apa? Menjaganya. Contohnya Al-Quran, Bapak-Bapak, ini sudah Allah jaga tidak? Saya mau nanya nih, Umar bin Khattab yakin tidak bahwa Allah menjaga Al-Quran sampai hari kiamat? Yakin kan? Tapi ketika perang Yamamah banyak penghafal Quran meninggal, Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar minta Al-Quran karena apa? Alasannya apa? Khawatir Al-Quran hilang. Bukankah Umar sudah membaca firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun? Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Umar baca nggak ayat ini? Baca kan? Umar yakin tidak janji Allah ini? Yakin kan? Tapi kenapa Umar mengusulkan Abu Bakar kumpulkan Al-Quran? Apa ini? Ikhtiar, Bapak ya. Ya, ikhtiar. Nah begitu pula kita yakin dakwah yang benar pasti akan Allah jaga di sepanjang masa, sepanjang tempat. Tapi bukan berarti kita tidak ikhtiar, tetap kita ikhtiar, Bapak. Sebarkan dakwah, siapkan kaderisasi. Siapa penerus dakwah ini? Harus ada estafet, istilahnya melanjutkan estafet dakwah ya. Pikirkan setelah ini siapa lagi terus begitu. Ya, supaya kita dakwah ini tidak bergantung kepada person tertentu seperti sebagian ahli bid'ah. Sebagian ahli bid'ah begitu kan, kelompok-kelompok sesat gitu. Setelah tokohnya nggak ada, hilang. Ya, seperti misalkan apa? Yang sekte yang udah hilang dimakan zaman. Seperti apa namanya? Yang di Yaman, Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, Bapak udah punah, Bapak, nggak ada penerusnya. Bayangkan, Syiah Zaidiyah ini yang asalnya ada di Yaman tersebar, kan udah punah, nggak ada. Yang ada di Yaman bukan Zaidiyah lagi, Syiah Imam 12. Nah itulah kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah akan hilang, pemimpinnya hilang juga pemikirannya, Bapak ya. Tapi kalau Ahlussunnah tidak seperti itu. Maka ikhtiar ya, tetap kita yakin Allah menjaga dakwah ini, tapi kita juga tetap ikhtiar untuk menjaganya. Lalu kita lanjut, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, umumnya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Makanya Allah katakan innahu alimum bidatis sudur. Sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah mengetahui segala isi hati kita. Ya, apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita ingin kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Maka jagalah hati kita, Bapak ya. Jangan sampai timbul keinginan apa? Untuk melakukan yang buruk ya. Kalau kita mau berangan-angan, berangan-anganlah yang baik. Jangan yang berangan-angan yang buruk, Bapak ya. Karena angan-angan kita itu akan dicatat. Loh, apa ya? Iya. Jadi ketika kita berangan-angan baik, baru sekedar berangan-angan, maksudnya, oh saya berhayal, saya pengen jadi ini, ingin menjadi orang baik seperti ini, itu dapat pahala. Dan ketika kita berangan-angan buruk, saya pengen jadi ini, dia bebas maksiat, dapat dosa. Jelas ya? Ini berangan-angan baik dan buruk.
Mungkin timbul loh, kan belum diucapkan. Iya, kalau seorang udah memimpikan gitu, itu udah dianggap seakan-akan mau melakukan loh Pak ya. Jadi kalau seorang berpikir terus, oh saya pengen jadi si ini, melakukan maksiat bebas keluar negeri di sana sini, itu udah dianggap dosa. Yang tidak dosa itu kalau angan-angannya sekedar melintas. Jelas ya? Bukan yang dipikirkan, dinikmati, bukan. Kalau itu udah dosa itu. Yang sekedar lintas ini gini, seorang lagi dalam keadaan menyendiri, tiba-tiba tertimbul lintasan pikiran, bisikan untuk melakukan dosa, maksiat apa gitu misalnya. Dia lagi duduk, tiba ada dorongan, ingin melakukan itu. Sekedar lewat gitu saja. Lalu dia tepis. Dia dapat dosa tidak? Tidak. Kalau sekedar gitu aja tidak dapat dosa. Tapi kalau sudah dipikirkan, iya ya, nikmat juga jadi pelaku maksiat gini begini. Itu udah dianggap dosa. Terus bagaimana kalau sampai menjalankan? Oh, saya pengen seperti fulan, udah saya siapkan ini paspor saya, uang saya pergi ke bandara, udah mau berangkat nih ke tempat maksiat sana, ternyata dicekal oleh petugas imigrasi, suruh pulang. Dosa tidak? Dapat dosa sempurna. Seakan-akan sudah melakukan maksiatnya. Padahal belum. Ini bahaya ya. Maka jagalah hati, niat kita ya, angan-angan kita. Karena Allah Maha mengetahui segala isi hati kita. Nah, itu beberapa faidah yang bisa kita petik dari ayat ke-24. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya, ayat ke-25 atau 25-26 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadli wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Wa huwal ladzi yaqbalut taubatan ibadih, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, wa ya'lamu ma taf'alun, dan mengetahui apa yang kalian kerjakan, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihat, dan dia memperkenankan permintaan orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, wa yaziduhum min fadli, dan dia menambahkan untuk mereka karunia-Nya, wal kafiruna lahum 'adzabun syadid, dan orang-orang kafir bagi mereka siksa yang berat. Jadi ayatnya keseluruhan, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan, dan dia memperkenankan permintaan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan dia tambahkan untuk mereka karunia-Nya, dan orang-orang kafir bagi mereka siksa yang berat. Nah, ini ayat ke-25 sampai 26. Kita bahas. Di sini Allah nyatakan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Minhum, menerima taubat dari hamba-hambanya, yaitu menerima taubat dari mereka. Jadi ketika seorang mukmin melakukan dosa lalu meminta ampun kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Nah, ini maksudnya begitu Bapak ya. Jadi ketika ada seorang yang melakukan kesalahan lalu meminta ampun kepada Allah, ya Allah saya bertobat kepada Allah, ini Allah terima taubatnya. Dan taubat kepada Allah ini bisa taubat secara umum, bisa taubat secara khusus. Taubat secara umum maksudnya apa? Seperti berkata Allahumma misalnya Allahumma inni, atau Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik, ya Allah aku minta ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Ini umum kan? Disebutkan dosanya tidak? Tidak ya. Atau bisa disebutkan misalkan Allahumma astaghfiruka, misalnya ya Allah aku memohon kepadamu 5 af'al min kadza wa kadza, ya Allah aku minta ampun kepadamu karena perbuatanku begini disebutkan. Misalkan karena mukul orang, karena ini disebutkan Bapak ya. Jadi tobat bisa secara umum dan bisa secara khusus. Yang lebih aman
kita tobat secara khusus. Kalau kita tahu, ingat dosanya, saya pernah nyakiti orang, pernah apa, sebutkan seharusnya, ya Allah saya bertobat pernah melakukan kezaliman kepada fulan, ya Allah saya bertobat pernah begini, sebutkan. Tapi kalau kita tidak ingat, kenapa biasanya tidak ingat? Saking banyaknya, maka bertobat kepada Allah secara umum. Ya Allah saya bertobat kepadamu dari segala dosaku, yang ku ingat maupun yang sudah tidak ku ingat. Nah itu Bapak ya. Jadi bisa secara umum, bisa secara khusus. Kalau kita masih ingat, sebutkan secara khusus dosanya. Tapi kalau sudah tidak ingat, sebutkan secara umum saja. Dan syarat diterima tobat, kata para ulama ada 3. Pertama, al-iqla' anil maksiyah, hentikan maksiatnya. Kedua, anadamu ala fi'liha, menyesalinya. Ketiga, al-azmu ala tarkiha, ala alla ya'udu ilaiha. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini, hentikan maksiatnya, sesali, lalu bertekad untuk tidak mengulangi. 3 ini. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, tidak sah taubat kita. Pertama, hentikan maksiatnya. Jadi kalau kita mau bertaubat, misalkan taubatnya karena meninggalkan kewajiban, tidak sholat 5 waktu, berarti cara tobatnya apa? Langsung sholat, jangan ya Allah tobat ya Allah, tapi nggak sholat. Nah ini nggak terima kayak gini ya. Langsung hentikan. Ini kalau meninggalkan kewajiban. Kalau melakukan kemaksiatan, tinggalkan ya. Kalau seorang mencuri, berarti langsung jangan apa ya Allah saya tobat tapi masih mencuri terus. Jadi tobat dulu, hentikan ya. Nah pertama hentikan, kedua disesali. Jadi jangan sampai seorang selesai dia meninggalkan maksiat tapi nggak ada dalam hatinya penyesalan. Ini pun tidak sah taubatnya. Jadi harus ada dalam hati penyesalan. Kenapa saya dulu melakukan itu? Kenapa saya melakukan ini? Sesali. Salahkan celak diri sendiri. Itu tanda kita menyesal. Lalu ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Harus ada dalam hati, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah ini penting nih. Kalau seorang misalkan meninggalkan maksiat, dia tidak maksiat lagi, lalu menyesal, tapi dalam hatinya kalau ada kesempatan saya ulangi lagi. Ini namanya tidak sah tobatnya Bapak ya. Harus 3 ini. Kalau salah satunya saja tidak sah. Nah ini kalau terkait dengan hak apa? Allah. Adapun terkait dengan hak manusia harus ditambah 1 lagi. Apa itu? Mengembalikan hak yang sudah diambil. Contohnya seorang mencuri sendal, ya berarti setelah dia, wah saya nggak akan nyuri sendal lagi, menyesal, bertekad untuk tidak mencuri sendal lagi. Setelah itu sendalnya dikembalikan, jangan sampai ya Allah tobat, sendalnya disimpan terus. Ya, ini tidak saya dikembalikan. Nah timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita pernah menzalimi orang, ambil haknya, lalu orangnya tidak ada lagi? Nah ini yang jadi masalah Bapak. Bagaimana tuh? Ya, pertama kita cari keluarganya. Ada tidak keluarganya? Kalau memang ada keluarganya, kita tunaikan hak orang yang meninggal ini kepada keluarganya. Misalkan kita pernah ngambil apanya lah, misalkan sendalnya atau apa, kita kembalikan ke keluarganya. Kalau keluarganya tidak ada kerabatnya, terus cari orang terus yang terdekat dengan si orang yang dizalimi ini. Kalau juga tidak mendapatkan, maka kata para ulama, bersedekahlah atas nama dia, orang yang dizalimi ini. Nah itu apa? Dengan itu mudah-mudahan Allah ampuni ya. Apa? Berusaha semaksimal mungkin. Telepon, tapi sekarang udah ada Facebook, udah ada apa, mudah, Allah mudahkan. Jadi enggak, kalau zaman dahulu mungkin lah, oh saya jauh, saya ada di ini di Siberut, di Mentawai, satunya di Hawaii, sulit saya. Dulu belum ada Facebook, belum ada TikTok, belum ada, susah saya ngomongin. Mau telepon juga saya nggak tahu. Nah, kalau sekarang udah mudah. Kita mencari orang teman kita di belahan dunia manapun mudah kan, bisa insya Allah. Ada namanya kan? Ya, yang penting berusaha. Yang Allah nilai usaha kita ya. Kalau ternyata udah berusaha tidak menemukan, ya sudah, itulah istilah puncak kemampuan kita. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali berdasarkan kesanggupannya, kemampuan. Yang jelas kezaliman itu jangan dia pandang remeh Bapak ya, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
Ya, apapun kezaliman yang kita perbuat, kalau kita tidak menyelesaikan dengan orang yang kita zalimi, nanti kita bayar dengan amal kita. Yang jadi masalah, kalau yang dizaliminya sedikit sih nggak masalah, tapi kalau zaliminya banyak, bagaimana? Tuh, para koruptor itu, saya nggak ngebayang. Para koruptor itu gimana pertanggungjawabannya? Iya, kepada orang. Proyek-proyek jalan apa itu sebenarnya korupsi. Saya masih ingat aja Bapak, ini abang saya kerja di bagian proyek jalan. Ini luar biasa korupsinya itu. Misalkan aspal segini, yang bikin segini, sisanya kalau misalkan 2 meter ya mungkin masih ringan lah, tapi kalau sampai berapa kilo yang dimakan berapa itu, tebalnya segini ya ambil segini, luar biasa kan. Itu pertanggungjawabannya berat itu kalau terkait dengan harta manusia. Berusaha Bapak non muslim tetap nggak boleh menzalimi. Oh, ya kalau non muslim saya nggak tahu ya apakah kalau sedekah nggak diterima juga deh. Ya udah selesaikan aja. Yang penting kita berusaha. Kalau misalkan nggak dapat ininya, kan ada kerabatnya muslim bisa jadi kan. Pertama kita cari kerabatnya, keluarganya, anaknya, istrinya, kakaknya, abangnya. Kalau nggak dapat kerabatnya atau siapa lah yang punya hubungan inilah kekerabatan dengan dia, diutamakan yang muslim. Jadi kita berikan, misalnya saya dulu pernah ngambil uang berapa, kembalikan kepada dia. Dengan itu selesai tanggung jawab kita. Jelas Pak ya? Ini kan enak, ketahuan. Yang repot tuh yang koruptor itu loh. Dia ngambil uang triliunan dalam keadaan orangnya siapa coba? Mau minta maaf pada siapa coba? Nah berat, iya berat itu. Ngeri, karena orang yang dia zalimi banyak nih. Iya, ngeri. Hah? Hah? Ya minta dihalalkan, datang kepada orang yang pernah kita pukuli, saya minta maaf, kalau mau balas saya. Sama wanita juga. Siapa maksudnya? Istri? Ya minta maaf lah, tetap minta maaf. Ya tetap minta maaf, ya. Ya. Dana haji. Aduh, saya nggak masuk politik Pak. Yang jelas, apapun korupsi itu pertanggungjawabannya berat, lebih berat daripada orang yang mencuri biasa. Kalau orang mencuri biasa orangnya tahu kan, kalau korupsi ini banyak. Iya, itulah Indonesia, negeri Konoha. Ya mungkin cukup Bapak ya, waktunya habis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan surat Asy-Syura ayat ke-27 ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.